warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa hebat. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan minggu lalu kita sudah belajar mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Di antara keempat negara tersebut, Belanda merupakan satu-satunya negara yang menduduki Indonesia dalam waktu cukup lama. Hingga akhirnya mereka berhasil mendirikan sebuah perusahaan dagang yang kita kenal dengan nama VOC, yaitu Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan VOC di Nusantara. Untuk itu, yuk kita simak materi berikut ini. Di sini dapat kalian saksikan gambar Museum Fathahillah yang terletak di Batavia atau Jakarta sekarang. Museum Fathahillah pertama kali dibangun atas perintah Gubernur Jenderal J.P. Kun pada tahun 1620. Gedung ini kemudian dikenal sebagai Stadshuis atau Balai Kota, yang merupakan salah satu bangunan Belanda di Batavia yang digunakan sebagai kantor Gubernur Jenderal VOC. Jadi, dalam pembahasan materi kita kali ini, yaitu perkembangan VOC di Nusantara, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Selanjutnya, kita membahas latar belakang kedatangan Belanda terlebih dahulu. Adanya Perang Kemerdekaan Belanda tahun 1568 sampai 1648 dari penjajahan Spanyol dengan adanya Perang 80 tahun. Dalam peristiwa ini, berbagai gerakan terus dilakukan Belanda untuk melepaskan diri dari Spanyol yang kemudian dikenal dengan Revolusi 80 tahun. Revolusi ini dimulai pada tahun 1566. Di tengah peristiwa ini, kegiatan perdagangan orang-orang Belanda di Eropa, terutama di pusat perdagangan Lisabon, terus berkembang dan masih berjalan normal. Belanda juga tidak menemui kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah di Lisabon. Tetapi, pada saat Portugis berada di bawah kekuasaan Spanyol, maka Belanda dilarang lagi berdagang di Lisabon. Hal demikian membuat Belanda menemui kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah, sehingga Belanda harus berusaha untuk mendapatkan rempah-rempah seperti yang telah dilakukan Portugis dan Spanyol. Akhirnya, Belanda mulai mencari jalan untuk pergi ke dunia timur atau tanah Hindia. Nah, ini adalah latar belakang mengapa kemudian Belanda sampai di Nusantara. Berikutnya, berdirinya VOC. Pada tahun 1596, untuk pertama kali dilakukan ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ia tiba di Banten, kemudian dilanjutkan oleh Van Warwick. Ia tiba di Maluku. Lalu atas prakarsa Pangeran Maurits dan John van Oldenbarnevelt, 20 Maret 1602 VOC didirikan. Nah, Peter Booth sebagai Gubernur Jenderal VOC pertama telah mendirikan pos dagang di Banten. Selain itu, juga berhasil menanamkan pengaruhnya di Maluku dan Ambon. VOC atau lebih dikenal dengan Verenigde Oost-Indische Compagnie merupakan perusahaan dagang milik pemerintah kolonial Belanda. Kepemimpinannya dipegang oleh 17 orang pemegang saham atau biasa disebut Heren 17 yang berkedudukan di Amsterdam.
Nah, tujuannya di sini yaitu menghindari persaingan antar pedagang Belanda, memperkuat diri dalam persaingan bangsa asing sebagai kekuatan revolusi untuk menghadapi perang 80 tahun sehingga VOC memiliki tentara. Berikutnya ada hak oktroy. Keberadaan VOC tidak hanya sebagai kongsi dagang, namun juga menjadi kekuatan politik. VOC memiliki hak oktroy, yaitu hak monopoli di bidang perdagangan, menyatakan perang dan damai, hak untuk mendirikan pemerintahan, hak membentuk angkatan perang dan mendirikan benteng, hak mencetak uang dan mengangkat pegawai, dan hak untuk mengadili perkara. Dengan adanya hak oktroy ini, maka seringkali VOC dikatakan sebagai negara di dalam negara. Selanjutnya, beberapa kebijakan yang diterapkan oleh VOC ketika berada di Nusantara, yaitu yang pertama jelas menerapkan monopoli perdagangan. Kemudian yang kedua ada Hongi-tochten atau pelayaran Hongi, yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora untuk memantau penanaman dan perdagangan rempah-rempah oleh petani. Yang kedua ada ekstirpasi, menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan sehingga harga dapat dipertahankan. Nah, hal ini berkaitan dengan hukum pasar, di mana ketika permintaan suatu barang naik, kemudian bahan baku di pasar jumlahnya sedikit, maka otomatis harganya akan melambung tinggi. Berikutnya ada kontingenten, yaitu pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan ke VOC. Selanjutnya ada verplichte-leverantie, yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC. Nah, kebijakan ini berlaku di daerah jajahan yang tidak secara langsung dikuasai VOC, misalnya pada Kesultanan Mataram. Kemudian yang terakhir ada Prengerstelsel. Prengerstelsel ini merupakan kegiatan menanam kopi di daerah Pariangan, Jawa Tengah. Kegiatan lain yang dilakukan oleh VOC ketika menduduki Nusantara yaitu merebut pasaran produksi pertanian. VOC tidak ikut aktif secara langsung dalam produksi, yang penting VOC menikmati hasilnya. Selanjutnya menduduki tempat-tempat strategis dalam bidang perdagangan tentunya. Melakukan campur tangan dalam pengumpulan hasil bumi. Lembaga pemerintahan tradisional tetap dipertahankan. Yang terakhir yaitu melaksanakan politik divide et impera atau politik adu domba kepada Raja Pakubuwono II. Selanjutnya dalam bidang pendidikan, VOC memusatkan kegiatan pendidikan di bagian timur Indonesia dan di Batavia sebagai pusat administrasi kolonial. Kemudian pada tahun 1607 pertama kali didirikan sekolah di Ambon untuk anak Indonesia dengan tujuan untuk melenyapkan agama Katolik dengan menyebarkan agama Protestan. Jadi VOC di sini ingin menghapus pengaruh yang dibawa oleh Portugis.
Kurikulum dalam bidang pendidikan pada saat itu bertalian erat dengan gereja, di mana tugas guru yaitu memupuk rasa takut terhadap Tuhan, mengajarkan dasar-dasar agama Kristen, mengajar anak berdoa, bernyanyi, pergi ke gereja, mematuhi orang tua, penguasa, dan guru. Jadi jelas, kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh VOC pada saat itu berpusat pada penyebaran agama Protestan. Selanjutnya, keruntuhan VOC pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan. Yang pertama, karena sebab umum, yaitu banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi, banyaknya saingan VOC dalam perdagangan di Asia, salah satunya ada EIC atau East India Company, ada juga milik Prancis, Compagnie des Indes. Kemudian VOC tidak mampu membayar hutangnya. Ini karena VOC mengalami kebangkrutan. Banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi, menanggung utang akibat perang, dan kemerosotan moral para pegawai. Karena banyak pegawainya yang melakukan korupsi, mereka gila hormat, kemudian hidup secara hedonis. Dengan dibubarkannya VOC, maka kekuasaannya di Indonesia kemudian diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda yang saat itu dikuasai Prancis. Kemudian yang kedua, adanya sebab khusus, yaitu digulingkannya Raja Belanda William V yang bersifat monarki absolut dari Prancis, sehingga Belanda menjadi Republik Batav yang demokratis dan liberal. Karena Belanda sudah menjadi Republik Batav, kemudian lahirlah anggapan bahwa perdagangan harus bebas. Akibatnya, VOC yang bersifat monopoli dalam perdagangan harus dibubarkan. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai perkembangan VOC di Nusantara. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai perkembangan Republik Batav. Demikian pembelajaran kita hari ini. Nah, itu tadi pemaparan materi dari Bu Febri mengenai perkembangan VOC di Nusantara. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian sudah mampu memahami materi ini dengan baik? Jika belum, kalian bisa langsung menanyakannya kepada Bu Febri. Nah, kita tahu ternyata perusahaan sebesar VOC mengalami kemunduran karena adanya praktik korupsi. Oleh sebab itu, dari sini kita belajar bahwa korupsi juga merupakan salah satu dampak negatif dari adanya praktik kolonialisme dan imperialisme di Nusantara yang masih berkembang hingga saat ini. Lebih lanjut, kalian bisa belajar di buku paket atau kalian bisa browsing di internet. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar, stay at home. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.